Apa wit kendalanya wit? Ini loh Pak, sulit, penghilangannya sangat sulit di Yang mana? ya ini keramik apa namanya, keramik jeruk. Selamat siang sahabat Vital Nava ya. Ketemu meneh karo aku Hakim, Mr. Jeling. Ini saya sudah dengan Widodo sahabat ya, di koordinator salah satu sekolah yang kerjasama dengan Mitra Linava. Hari ini agendaku checklist. Sambil checklist nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu ada tips untuk sahabat Mitra Linava di rumah tentang cara membersihkan kamar mandi atau tips lainnya. Nanti kita tonton sahabat ya. Nanti kita apa ya ngarannya? Ikuti terus aktivitas saya bersama dengan Widodo dan Arif ya di salah satu sekolah yang kerjasama dengan Mitra Linava. Itu aja, sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya. Ini keramiknya baru diganti ya? Enggak Pak. Enggak. Pembersihannya gimana? Ini teksturnya gimana nih? Coba masuk dari depan ini. Kasar Ya kasar. Ini koyo anu enggak, tapi bukan jeruk ya Wid? Bukan ya. Cuma apa lantainya kelihatannya kasar, teksturnya agak kasar, tapi bukan jeruk ya. Lantai lawas ini Pak. Hah? Lantai lawas. Dari segi warna pembersihan warna putih sama warna merah lebih cepat mana nih? Warna merah Pak. Kenapa kok warna merah? Kalau warna merah itu nggak pasti ketoro Pak. Iya, warna merah aku nggak ketoro nih, tapi Kalau putih itu sudah kelihatan. Tapi kalau pembersihan keraknya itu lebih baik warna putih. Kalau warna putih kan kelihatan, warna merah kan, putih kan ketika kering kelihatan. Apa ya, kelihatan apa nih? Ya tetap memang bersih kotor, tapi misalnya warna merah itu ketika disiram itu kelihatannya bersih, tapi kalau misalnya kering itu kelihatan putih ya. Jadi menipu nih, misalnya kita mau membersihkan itu tidak paham ini berkerak apa enggaknya kecuali kalau misalnya dalam kondisi kering. Apa wit kendalanya wit? Ini loh Pak, sudah pernah dibersihkan sama mesin poles dan berbagai chemical kok nggak bisa hilangin. Bahwa ini ya? Ya, keramik apa namanya? Keramik jeruk ya? Ini keramik jeruk sahabat ya. Ini adalah salah satu kendala ya, juga ketika kita menggunakan keramik jeruk pada lantai ya. Keramik jeruk itu teksturnya ya apa nih? Kasar Pak. Kasar ya gitu. Kasar Pak. Kasar, terus pori-pori ini ketika iki kendalanya mungkin teko banyu iki mungkin ya. Iya Pak. Karena air kerannya kan nggak pernah bisa mati ya gitu. Berarti ini airnya netes terus, imbasnya ke lantai. Ini rutinitas sering ya, rutin ya Wid ya. Sudah pernah dibersihkan menggunakan mesin poles. Terus chemical supernya juga sudah pernah digunakan ya. Jadi ini bisa tips untuk sahabat Mitra Linava di rumah ya. Ketika pemilihan penggunaan keramik, usahakan semua keramik itu bagus sahabat ya. Tapi jika kita menggunakan keramik jeruk gini ya, yang lapisannya ini kasar gini, ini perawatannya ekstra. Kenapa kok perawatannya ekstra? Ketika sudah terkena kerak yang masuk ke dalam pori-pori, maka pembersihannya akan sangat sulit ya. Apalagi kalau ini kan sudah jadi flek kerak keras ya. Ini sulit sekali untuk pembersihannya. Itu ekstra ya Wid ya. Kalau ini lantai biasa ya Wid ya, lantai jenis apa? Bukan yang jeruk seperti yang ada di dalam kamar mandi ini ya sahabat ya. Ini kan kalau untuk klosetnya bersih, dindingnya bersih, tapi lantainya ini yang kurang ya. Kalau untuk lantai koridor depannya ini menggunakan keramik biasa ya Wid ya. Menggunakan keramik biasa, jadi ya resikonya gini sahabat, ketika kita memilih keramik yang biasa seperti ini ya, ini kondisinya licin. Beda ketika kita menggunakan keramik jeruk, tapi untuk segi perawatannya itu lebih
lebih mudah sing mana Win perawatannya antara keramik jeruk ambil keramik biasa yang ngegloss? Lebih mudah yang biasa ya Win ya ketimbang yang jeruk itu ya. Jadi itu sahabat ya tips dari saya Hakim Mitra Linava ketika kita membangun rumah. Terus untuk kamar mandi, karena kamar mandi itu kan lantai basah sahabat ya, lantai basah, jadi perawatannya lebih ekstra ketimbang kita perawatan di lantai koridor rumah kita ya. Kenapa? Karena kamar mandi itu adalah tempat basah, jadi rawan kotor, rawan timbul kerak, apalagi kalau kita salah pemilihan lantai keramik. Bukan salah sih, ketika kita memilih jenis lantai keramik untuk kamar mandi ya, kalau kita paham cara perawatannya, maka kita bisa menentukan pilih yang mana. Kalau untuk lantai yang jeruk ini sahabat ya, ini perawatannya butuh ekstra, super sekali ya, karena kalau sudah keraknya nempel ke lapisan keramik seperti itu ke dalam pori-pori itu susah sekali penghilangannya. Wangel nggak Win hilangannya Win? Angel yo, padahal itu sering gitu ya dibersihkan. Tiap hari kalau rutinitas coba Angel. Ya kita lanjut dulu ya checklistnya sambil ngobrol sama Widodo. Langsung bagian bawahi, kalau bagian bawahi kan sih katanya timbul kerak ya gitu ya. Ini kerak halus ini masih bisa dibersihkan dengan chemical biasa. Sudut sing pojok itu juga itu masih kerak lunak ya, jadi masih bisa dibersihkan dengan chemical biasa. Jeleran sebelah itu ya. Terus mari ngono samping pintu kamar mandi ini Win yo. Pintu kamar mandi ini juga ini kerak lunak, ini masih bisa. Engko lek wis berubah jadi kerak kasar ya, kerak keras, maka pembersihannya kita itu sulit Win. Jadi antisipasinya koyo gini dia, ketika masih intine untuk kamar mandi itu sahabat ya, di rumah ini sekedar tips dari saya Hakim ya. Pembersihan kamar mandi itu wajib rutin, dan pembersihan rutin itu gunakan sabun biasa, yang penting keseluruhannya itu tersentuh ya, untuk meminimalisir agar kerak itu ndak timbul ya. Jenis kerak itu kan ada dua sahabat ya, kerak lunak sama kerak kasar. Kalau kerak lunak sih masih kita bisa bersihkan menggunakan sabun biasa atau chemical biasa, tapi kalau sudah berubah jadi kerak kasar ya, itu penanganannya yang sulit ya. Kalau kerak kasar masuk lantai jeruk ya, kamar mandi lantai jeruk itu yang sulit pembersihannya ya Widya. Jadi perlu diantisipasi, perlu dipahami penanganannya seperti apa. Tidak semua chemical itu mampu membersihkan. Tips bagaimana merawat kamar mandi agar keraknya tidak gampang tumbuh padahal sudah rutin dibersihkan itu ya Pak Wid. Ya mari. Tipsnya adalah rutinitasnya dimaksimalkan ya. Kalau kita mengandalkan chemical apapun, nanti saya akan buatkan video untuk sahabat Mitra Linava semua ya, di rumah review tentang chemical kebersihan, chemical untuk membersihkan kamar mandi mulai dari yang kecil sampai yang besar ya. Nanti akan saya buatkan review untuk sahabat Mitra Linava di rumah gitu ya. Iki Q&A gigi pertanyaan untuk sesuai pengalaman Widodo. Tips cara merawat kamar mandi biar tetap bersih tanpa keluar kerak itu bagaimana Win? Ya Pak Win? Harus dibersihkan secara maksimal Pak. Dibersihkan rutin setiap hari dan maksimal. Berarti ini misalnya pembersihan kita ke susu kurang maksimal ya, kayak ngono mangko lho Win ya. Apa meneh kok bagian bawah sahabat ya, sudut itu sudah mulai keluar kerak lunak ya. Kalau kerak lunak dibiarkan bisa jadi kerak kasar ya. Kalau kita kerak kasar jadi penanganannya akan lebih sulit lagi ya. Itu aja ya video singkat saya sahabat hari ini, checklist bersama dengan Arif ya. Tips untuk sahabat Mitra Linava di rumah dalam pemilihan keramik ya, dalam pemilihan jenis keramik untuk kamar mandi pastikan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Karena apa? Cara setiap keramik itu cara perawatannya beda-beda. Ada yang sangat sulit, ada yang cukup mudah ya, disesuaikan dengan jenis dan karakter keramik itu sendiri sahabat ya. Itu aja, nanti bisa kita ulas lebih lanjut untuk di video berikutnya.